Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Ditinggal pergi oleh orang yang dekat dan penuh arti dalam hidup kita dapat menimbulkan perasaan sepi, sedih, dan sendiri. Bayangkan perasaan seorang istri yang suaminya berlayar sebagai awak kapal berbulan-bulan lamanya, atau bayangkan perasaan seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua yang ditinggal pergi jauh anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang sangat jauh. Rasa sepi, sendiri, dan sedih dapat berubah menjadi pedih dan perih jika kita ditinggalkan bukan hanya dalam arti fisik, melainkan dalam arti disisihkan, dicampakkan, dan dikhianati. Bayangkan pedihnya perasaan seseorang yang sering diminta bantuan oleh teman-temannya, namun ketika ia sendiri sedang terjepit, teman-temannya pura-pura tidak tahu keadaannya. Atau bayangkan perihnya perasaan seseorang yang secara sepihak diputuskan hubungan oleh kekasihnya. Namun, yang lebih berat lagi, jikalau kesepian, kesendirian, terasa sebagai kehampaan hidup karena seorang yang sangat dekat dengan kita mendadak meninggal dunia. Hidup ini seolah-olah terasa tidak punya tujuan dan arti lagi. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita merasakan bagaikan sebatang kara di dunia ini. Inilah sayatan dan kepedihan yang dirasakan oleh Joseph Medicott Scriven, pengarang lagu terkenal What a Friend We Have in Jesus. Yesus kawan yang sejati yang tercatat dalam Kidung Jemaat 453. Hidup Scriven seperti berayun dari kesedihan dan kepedihan yang satu ke kepedihan lainnya. Dalam situasi yang menyedihkan dan mematahkan harapan tersebut, Tuhan tetap menuntun dan memakai hidup Scriven menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk melalui syair yang ia tulis. Joseph M. Scriven dilahirkan di Irlandia pada tahun 1819, keluarga cukup berada, ia pun mendapatkan pendidikan yang sangat baik, dan pada tahun 1842 ia tamat dari perguruan tinggi Trinity College di Dublin, Irlandia. Ia hendak melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya, seorang gadis Irlandia yang sangat cantik. Harapan masa depan Joseph Scriven rupa-rupanya cerah sekali. Akan tetapi sehari sebelum hari pernikahan mereka, gadis tunangan Joseph Scriven mengalami kecelakaan dan mati tenggelam. Pemuda yang malang itu tentunya merasa sangat sedih. Hatinya patah, berkeping-keping. Di samping itu, ia pun mulai menghadapi persoalan dengan keluarganya. Karena ia ikut dengan golongan agama Kristen yang tidak disetujui oleh keluarganya. Akhirnya pada tahun 1844, pemuda yang sedih itu pindah ke Kanada. Selama beberapa waktu ia menjadi guru, mula-mula di sekolah, kemudian sebagai pendidik khusus untuk anak-anak dalam keluarga yang sangat kaya. Beberapa waktu kemudian, sekali lagi Scriven bertunangan dengan saudara dari keluarga yang kaya tadi, tetapi sekali lagi maut merenggut sukacita daripadanya. Kekasihnya jatuh sakit, dan setelah masa sakit yang pendek saja, kekasihnya itu meninggal tidak lama sebelum tanggal pernikahan mereka. Sangat malang sekali kisah dari Joseph Scriven ya. Dalam kesedihan yang tak terhiburkan, Joseph Scriven menyingkir dari tempat ramai. Ia tinggal seorang diri di sebuah pondok di tepi danau. Cara hidupnya bersahaja, uang dan tenaganya ia pergunakan untuk menolong orang-orang miskin. Ia mencari anak-anak yatim piatu supaya dapat ditolongnya. Ia bekerja sebagai tukang kayu sukarela bagi para janda yang kekurangan. Ia bahkan memberikan pakaiannya sendiri kepada orang-orang yang lebih memerlukan.
Kemudian seorang yang lain bertanya, "Kau kenal orang tadi? Siapa namanya? Di mana tempat tinggalnya? Saya perlu orang itu untuk memotong kayu bakar." Rupa-rupanya ada orang-orang yang mulai penasaran dengan keberadaan Joseph M. Scriven. Ya, orang pertama menjawab, "Dia adalah Pak Scriven, tapi engkau tidak boleh memakai dia. Tentu ia tidak mau memotong kayu untukmu." "Mengapa tidak mau?" tanya orang kedua dengan heran. "Sebab engkau dapat mengupah tukang kayu yang mau bekerja untukmu," kata temannya menjelaskan. "Ia hanya mau menggergaji kayu untuk para janda miskin dan orang sakit." 10 tahun setelah Joseph Scriven pindah ke Kanada, ibunya di Irlandia sakit keras dan sangat sedih. Pak Scriven tidak sempat untuk mengarungi samudera dan pulang ke negeri asalnya. Namun ia mendapatkan akal untuk menghibur ibunya. Seorang diri di kamarnya, ia menuliskan sebuah syair tentang Yesus, kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Scriven dapat menyelami kesedihan hati ibunya, sebab ia sendiri pun mengalami kesedihan yang mendalam. Berhari-hari, Scriven menulis syair itu, akhirnya lahirlah syair lagu yang kini dikenal dengan judul What a Friend We Have in Jesus. Terjemahan Indonesianya berjudul Mana Ada Sobat Lagi, dan di Kidung Jemaat 453 berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Lewat syair ini, Scriven mengajak ibunya untuk menghadapi kesedihan dengan cara membagi perasaan itu kepada Tuhan dalam doa. Kekuatan nyanyi ini terletak pada gambaran-gambaran yang sederhana dan konkret. Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang sahabat yang dekat dan akrab, yang selalu mempunyai waktu untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan seluruh isi hati kita dengan penuh pengertian. Yesus digambarkan sebagai seorang sahabat sejati yang tidak ada bandingannya ketika andal-andalan yang lain membelakangi, meninggalkan, dan mencapangkan kita. Yesus justru dekat dengan kita. Satu salinan syair Scriven dikirimkan kepada ibunya di Irlandia, satu lagi ia simpan dan segera melupakannya. Beberapa tahun kemudian, Joseph Scriven sendiri jatuh sakit. Seorang tetangga yang merawatnya menemukannya di kamar salinan syair tadi. Ia senang dengan isi syair tadi dan bertanya kepada Bapak Scriven tentang sumbernya. Joseph Scriven kemudian menceritakan asal-usul syair karangan tersebut. Pada waktu yang lain, seorang tetangga lainnya bertanya kepada Joseph Scriven, apakah memang dialah yang mengarang syair tersebut? Pada waktu itu, syair lagu tersebut sudah mulai terkenal. Wow. Tuhan dan saya mengerjakan bersama-sama. Demikian jawab Joseph Scriven. Menjelang akhir hidupnya, Joseph Scriven tidak lagi memiliki rumah sendiri. Ada kalanya ia menginap dengan satu keluarga, ada kalanya dengan keluarga yang lain. Pada tahun 1886, dalam usia 67 tahun, ia sedang tinggal di rumah seorang kawan, lalu ia jatuh sakit. Kali ini sakitnya lumayan keras. Kawannya menunggu Scriven siang dan malam. Tapi pada suatu malam, kawannya meninggalkan kamar sebentar, sekembalinya ternyata pasiennya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Teman dan tetangga segera dipanggil, mereka mulai mencari orang yang hilang itu. Akhirnya mereka menemukannya terapung di sebuah kali yang tidak jauh dari rumah kawannya. Ia sudah meninggal. Apakah Joseph Scriven terantuk disebabkan oleh pikiran dan tubuhnya yang lemah? Apakah ia keluar sebentar untuk menikmati kesejukan malam lalu terpleset ke dalam kali? Ataukah kesedihan itulah yang mendorongnya untuk bunuh diri dengan mati tenggelam? Sama seperti pengalaman kekasihnya dahulu dalam kecelakaan di Irlandia 40 tahun sebelumnya. Tak seorang pun yang tahu pasti. Namun para teman dan tetangga Joseph tahu pasti bahwa dialah seorang yang baik hati, walau kelakuannya seringkali aneh. Namun ia selalu berusaha menolong rakyat miskin.
maka mereka mendirikan sebuah tugu peringatan bagi Scriven di desa tempat tinggalnya di Kanada. Sedikit sekali dari tempat lain yang pernah melihat tugu peringatan Joseph M. Scriven itu. Tetapi berjuta-juta orang di dunia hingga hari ini menyanyikan Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Sebuah lagu penghiburan yang ditulis oleh orang di tengah kepedihannya meyakini bahwa tidak ada sobat yang lebih baik dan setia daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari ingatlah keberadaan Yesus baik dalam suka dan duka kita. Dialah kawan sejati kita.